Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini viral sebuah video yang menampilkan sebuah majelis. Ada para habaib di sana, yang di sana itu diumumkan bahwa mereka telah meminum darah Nabi Muhammad SAW. Dan mungkin sebagian dari kaum muslimin sudah menyimak videonya, dan yang belum menyimak videonya kita tampilkan dulu, kita simak videonya kaum muslimin. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar tadi. Jadi itu Habib yang pegang mikrofon mengatakan bahwa sudah meminum darah Nabi Muhammad SAW kaum muslimin. Malam penuh barakah, malam penuh rahmat. Yang mendatangkan rahmat adalah baginda Nabi Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita atas kekasihnya yang penuh rahmat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Besarkan hati kita, luaskan hati kita akan cinta kepada Nabi Muhammad. Hidup kita dengan Nabi, wafat kita dengan Nabi, dan kita akan dibangkitkan dengan Nabi Muhammad. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Sallu ala Nabi sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Mari sama-sama kita membaca salam kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah dengan kita qiyam, kita berdiri menyambut pergantian tahun, tetapi kita berdiri atas kita punya rindu akan Nabi Muhammad. Kita rindu Madinah, kita pindah di sandakan ini. Madinah yang rindu akan Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Para habib itu memang ada saja caranya supaya mereka ini dianggap penuh barokah, tubuh mereka penuh barokah. Pokoknya apa-apa yang ada pada mereka itu penuh barokah. Entah dari mana mereka ini mendapatkan darah yang mereka klaim bahwa itu adalah darah Nabi Muhammad SAW. Itu darah yang lebih dari 1400 tahun yang lalu artinya. Kemudian Habib ini masih punya. Selama ini disimpan di mana darah itu? Itu kan pertanyaan yang sangat perlu untuk dijawab, dibuktikan. Dan memang tingkah mereka ini aneh-aneh dan lucu-lucu lah. Tapi bagi mereka itu adalah sebuah bentuk usaha supaya mereka ini dianggap penuh barokah. Karena sudah meminum darah Nabi Muhammad SAW. Mau dianggap lucu, dianggap aneh, dianggap tidak masuk akal, dianggap tidak ilmiah, masa bodoh bagi mereka. Dianggap tidak ada bukti kalau itu darah Nabi, masa bodoh bagi mereka. Dan memang tidak ada bukti bahwa itu darah Nabi Muhammad SAW. Kalau memang betul ada darah Nabi Muhammad SAW, para ulama yang terdahulu pasti menjaganya betul, ya. Dan mereka pasti meriwayatkan bagaimana sejarah darah Nabi Muhammad SAW tersebut sampai ke tangan mereka. Dan tentu mereka juga adalah orang-orang yang paling dahulu bertabaruk dengan darah Nabi Muhammad SAW tersebut. Sebagaimana sahabat yang pernah meminum darah Nabi Muhammad SAW. Tapi ya sudahlah, namanya juga Habib. Yang penting usaha supaya jadi terhormat, supaya umat muslim ini mengkultuskan mereka. Dan video ini tidak tahu kaum muslimin kejadiannya di mana. Tapi seorang ustadz dari Malaysia, beliau ikut angkat suara mengomentari video Habib yang katanya meminum darah Nabi Muhammad SAW tersebut. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Cinta kepada Nabi merupakan tuntutan, nasihat, kebaikan di dalam Islam. Dan cinta kepada Nabi SAW tidak hanya berpada mendakwa minum darah Nabi. Betul kaum muslimin. Jadi pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan meminum darahnya, tapi melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Macam-macam orang sana.
Jomlah Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada pemikiran yang pelik-pelik ni. Saya tak nafi, dalam hadis memang ada riwayat seorang sahabat minum darah Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Darah Nabi bekam tu, Nabi suruh dia buang, dia pergi minum. Lepas tu Nabi tanya, "Kau buat apa dengan darah? Kau minum kan?" Dia kata minum. Nabi tak larang, memang ada. Dan sebahagian ulama mengatakan riwayat itu bertaraf hasan. Tapi tu zaman tu lah. Sebahagian ulama ada yang kata Nabi tak perintahkan, tapi dia minum. Nabi tak suruh pun, tapi Nabi tak larang lah. Nabi tak marah lah. Tapi ada sebahagian ulama kata dia maghlubul hal, dia tak boleh kawal perasaan dia, maka dia minum. Memang darah ni khususiat Nabi lah, maksudnya Nabi tak marah orang minum. Tapi persoalannya, betulkah minum tu darah Nabi? 1400 tahun dah ni. Ini bukan cerita baru. Dan kalau betul Nabi tinggalkan darah lepas dia wafat, pakak berebut lah orang nak minum. Dan pakak berebut lah orang nak minum. Dan bila orang rebut nak minum 1400 tahun, berapa juta orang dah jumpa darah tu, kenapa tak habis-habis? Dan berapa gila Nabi tinggal darah dia? Bener kaum muslimin. Kalau kita mau pakai akal kita, berapa banyak darah yang ditinggal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dracula. Koma kalau pasal bak label bukan main ni kan. Ada orang panggil, dia kata ini apa? Imam Dracula. Janganlah. Kan? Cuma kita nak tanya lah orang. Ada juga yang kata jangan fitnah. Dekat komen dekat page saya orang kata janganlah fitnah. Saya tak fitnah, saya tanya. Takkan tanya pun nama fitnah. Kita tanya daripada mana dapat darah tu. Kalau betul itu darah Nabi dan itu dakwa darah Nabi, jom kita buat DNA test. Panggil mana-mana orang yang dakwa diri dia Habib, ambil darah Nabi, buat DNA test. Kalau tak sama ada orang yang dakwa darah Nabi tu tipu ataupun Habib tu tipu. Kan dia dakwa keturunan Nabi kan? Mesti DNA sama. Kita boleh buat. Mungkin ramai juga orang nak buat kan? Doktor-doktor ni pun dia nak tengok juga betul ke darah Nabi. Jadi cinta kepada Nabi ni, cintakan sunnah dia. Punyalah orang duk cari kan. Orang duk cari ni baka kuda Nabi, cari serban Nabi, cari sepatu Nabi, cari darah Nabi, cari tapak kaki Nabi. Saya ingat tapak kaki Nabi ni macam-macam bentuk. Saya ingat kaki Nabi ni 2 je. Tapi ada yang bulat-bulat, ada yang lonjong macam kaki apa? Macam kaki robot. Sedangkan Nabi ni manusia. Tapak kaki kita, kalau kita pijak benda yang lembut kan, tak ada bentuk betul-betul petak macam tu, lurus macam tu kan. Jadi yang kita perlu yakin, yang confirm sampai kat kita bersih ni Quran Sunnah. Jadi cinta kat Nabi, melaksanakan tuntutan cinta kat Sunnah. Nah kaum muslimin, jadi yang dilakukan oleh para habaib yang ada di dalam video yang katanya minum darah tadi, itu benar-benar perbuatan yang konyol kaum muslimin. Kalau dibilang lucu itu terlalu lembut lah ya. Itu perbuatan jahil kaum muslimin, perbuatan yang konyol. Itu kan modus kaum muslimin, supaya mereka ini dianggap penuh berkah sudah, karena sudah minum darah Nabi Muhammad SAW. Padahal itu entah darah beneran atau cairan gula merah ya. Coba tanya sama pesulap merah. Barangkali dia tahu trik yang dipakai oleh para habaib ya. Dari mana sejarahnya itu darah Nabi kaum muslimin? Apa Nabi datang menemui habaib kemudian minta bekam, kemudian diambil darahnya oleh para habaib? Kan para habaib itu kan banyak yang mengklaim bisa ketemu dengan Nabi dalam keadaan sadar ya. Ya kalau begitu minta sajalah darah Nabi sebanyak-banyaknya.
setiap hari minta darah Nabi? Kan nggak mungkin mati. Ya, memang orang-orang yang pemahamannya sesat itu menafsirkan Al-Quran juga sak karepe dewe. Kata mereka ayat wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat itu menjadi dalil bahwa orang yang mati di jalan Allah itu tidak mati, apalagi Nabi. Jadi masih bisa terus berhubungan dengan orang yang masih hidup. Terutama kalau Nabi berhubungan dengan para habaib yang katanya bisa ketemu dengan Nabi setiap hari dalam keadaan sadar. Ya minta saja darahnya, dibagi-bagi. Kalau ada yang nantang untuk tes DNA, ya gas saja, jangan takut. Kenapa takut? Itu tadi kata Ustadz Dr. Rozaimi Ramli, ada darah Nabi, ada rambut Nabi, dan macam-macamnya lagi. Ada surban Nabi, ada sandal Nabi, ada bekas telapak kaki Nabi, tapi telapak kakinya bisa beda-beda katanya. Ini kan lucu kaum muslimin. Kemudian semuanya tersebut dijadikan untuk ngalap barokah, padahal nggak tahu asalnya dari mana. Tapi itulah akidah dan doktrin-doktrin yang disebarkan oleh sebagian tokoh agama, bukan hanya habaib. Seolah-olah dengan ngalap barokah dengan benda-benda yang terkait dengan orang yang soleh, kemudian berkah sudah. Jangankan sesuatu yang diklaim sebagai peninggalan Nabi. Kalau mereka dekat dengan kiainya mereka saja, mereka mengatakan sarung kiainya itu, kata mereka bisa dipakai untuk gandolan nanti di akhirat. Ya, gandolan tahu ya, bisa untuk menjadi pegangan nanti di akhirat. Meskipun amalnya nggak baik, asal kenal sama kiainya, nanti bisa gandulan sarung kiai. Ya, ini konsep-konsep pemahaman yang membagongkan kaum muslimin. Bahkan ada yang mengatakan, pokok jadi orang NU, nanti kalau mati, yes, ditanya malaikat tinggal jawablah, saya orang NU. Nanti diakui oleh Hasyim Asy'ari sebagai santrinya. Itu benar-benar pemahaman yang membagongkan kaum muslimin. Kemudian masih banyak lagi juga yang konsep-konsep pemahaman yang aneh dan nyeleneh. Mereka mengukur cinta kepada Nabi itu dengan solawatan. Solawatan gedumrengan tapi. Sampai ada majelis namanya mafia solawat. Tapi solawatnya entah solawat apa yang dibaca. Ditambah lagi solawat sambil bermusik, sambil jingkrak-jingkrak. Dan sudah tidak ada bedanya dengan konser-konser musik yang umum lah. Campur baur laki-laki perempuan berjoget. La ilaha illallah. Itu ukuran cinta Nabi. Cinta dari mana yang seperti itu? Justru itu mengundang laknat dari Nabi. Karena apa? Melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada lagi yang mengukur cinta kepada Nabi dengan perayaan Maulid. Padahal perayaan Maulid itu ya banyak yang campur maksiat, nggak jelas. Di masjid, di musola, sambil dengar ceramah, sambil merokok, sambil gedumrengan di dalam masjid, waktu sholat lewat. Ini kan membagongkan sekali kaum muslimin. Yang seperti itu dijadikan sebagai ukuran cinta kepada Nabi. Ya, padahal mereka yang maulid, yang konser sholawat, itu banyak yang aurat diumbar, sholat berjamaah malas. Jangankan berjamaah, sholat saja banyak yang malas, yang laki-laki. Bahkan kami ada kenalan ya, orang yang menabuh gedumrengan di acara maulidan. Mereka nggak sholat, ya, merokok sudah kayak cerobong asap sepur, ya, kereta api. Itu kan sangat-sangat ya membagongkanlah kaum muslimin. Jadi gimana kaum muslimin? Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Dr. Rozaimi Ramli tadi ya. Tentu kita setujulah kalau para habaib itu melakukan tes DNA kalau memang ada darah Nabi Muhammad SAW. Tapi jelas nggak akan berani. Karena itu hanya tipu-tipu. Video Ustadz Rozaimi Ramli ini sudah diupload 4 tahun yang lalu kaum muslimin. Kalau memang betul itu darah Nabi, mustahil para habaib 4 tahun yang lalu
tidak berlomba-lomba untuk tes DNA supaya nasab mereka ini valid sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, jadi tambah jadi sombong mereka, ya. Yang belum terbukti tes DNA saja sudah menganggap telapak kaki Habib yang bermaksiat lebih mulia dari kepala kiai yang pakai sorban. Apalagi kalau sudah valid bahwa nasab mereka itu betul-betul sampai kepada Nabi. Tes DNA-nya tembus kepada Nabi. Aduh, itu sudah pasti pasti sombongnya, kalau orang Jawa bilang, sampai sundul langit, ya. Nah, kaum muslimin, jadi kita berharap dengan banyaknya video-video yang membuktikan kejanggalan-kejanggalan para habaib, ya. Semoga para muhibbin ini banyak yang sadar, ya. Segera sadar sebelum menyesal kemudian. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.